Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillah. Teman-teman, insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana kita akan membahas tentang keragaman sumber daya alam dan pengelolaannya. Di sini Anda sendiri Nur Aziza dan dosen pengampu Ustadz Yayan Sofian MPD dengan mata kuliah konsep dasar IPS, SD dan MI. Nah, di sini kita akan membahas tentang beragam sumber daya alam dan pengelolaannya terutama di Indonesia. Nah, pertama di sini kita akan bahas dulu nih, apa itu sumber daya alam di Indonesia. Nah, Indonesia itu terkenal sekali dengan banyaknya sumber daya alam ya teman-teman. Salah satunya itu ada apa aja? Ada sumber daya dari laut dan ada sumber daya dari darat juga. Jadi sangat bermacam-macam. Jadi ada juga dari hewan dan sebagainya. Nah, ada juga dari tambang dan energi alami seperti itu. Dan jadi memang Indonesia itu sudah bisa dibilang sebagai jantungnya dunia. Karena apa? Karena memang secara material Indonesia tuh banyak sekali memiliki sumber daya alam seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita bakal bahas dulu nih pengertian sumber daya alam itu seperti apa. Nah, menurut KBBI, sumber daya alam itu terkait potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sedangkan menurut para ahli dari Katili ini dia berbicara bahwa sumber daya alam adalah semua unsur kata lingkungan, biofisik yang nyata dan potensial yang dapat memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya ada juga dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan baik fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, seperti itu. Jadi intinya secara pengertian itu sumber daya alam itu yang bisa kita kelola teman-teman, yang bisa kita gunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini potensi alam yang ada di Indonesia itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi, seperti itu. Nah, kita bakal bahas dulu yang pertama, di mana sumber daya alam yang dapat dipengaruhi. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang bisa digunakan berulang kali atau bisa diperbarui. Contohnya apa? Contohnya kayak hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan, kelautan, dan energi terbarukan. Jadi kayak contohnya apa? Contohnya hasil hutan. Itu kan walaupun nanti habis, nanti tumbuh lagi kan pasti. Ya nggak? Kalau hasil pertanian kita nanam padi, terus hari ini habis, besok bisa ditanam lagi nggak? Bisa. Air bisa habis nggak di dunia ini? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Air itu nggak bisa habis teman-teman. Dia akan terus apa? Akan terus berputar karena ada hujan, ada ini, pokoknya dia terus berputar. Kalau lagi musim kemarau dia habis. Iya betul. Tapi nanti lambat laut dia akan beregenerasi kembali. Jadi itu contoh dari apa sumber daya alam. Nah, contohnya ada apa aja tadi? Ada air, tanah, udara, dan juga apa lagi? Hasil bumi seperti itu. Itu contohnya. Ya, itu juga. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah kekayaan alam yang tidak bisa, yang akan habis teman-teman jika digunakan secara terus-menerus tanpa adanya batasan-batasan penggunaan. Contohnya apa? Pertambangan. Apa aja contoh dari hasil pertambangan? Itu ada emas, tembaga, batu bara, nikel, bauksit, dan timah. Nah, minyak bumi dan gas bumi itu juga termasuk teman-teman. Kenapa di sini dia masuknya dalam kategori tidak bisa diperbarui? Karena apa? Karena kalau misalnya kita terus-menerus memakai itu, benar kan tipis. Jadi dia akan susah dan lama sekali bisa beregenerasi. Jadi susah untuk berkembang lagi. Emas itu kalau terus dikeruk, akhirnya habis dan tidak bisa bertambah. Dan mungkin bisa bertambah, tapi harus apa? Harus dengan kapasitas waktu yang cukup lama sekali teman-teman, seperti itu. Jadi apa? Sangat lama deh. Iya benar, sangat lama. Pintar, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi masih menjadi sumber energi utama ini juga menjadi sumber utama penghasilan kita di Indonesia, ya nggak? Jadi makanya kenapa
sekali diraup. Nah, contohnya apa nak? Seluruh hasil tambang seperti emas, minyak bumi, gas alam dan sebagainya. Siapa yang tahu kemarin Indonesia korupsi terbesarnya apa? Pertamina. Iya, Pertamina itu masuknya apa? Gas bumi. Minyak bumi. bumi. Iya. Berarti minyak bumi itu dari pertambangan ya, Bu? Iya, pinter, nah betul. Itu hasil pertambangan itu berupa minyak bumi. Iya. Nah, SDA ini sulit dipengaruhi karena butuh apa? Butuh waktu yang sangat lama sehingga kita perlu bijaksana dalam penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu over dalam produksi apa nak? Minyak bumi, gas bumi dan sebagainya karena di Freeport ya, Bu? iya betul, karena semakin kita serakah dengan sumber daya alam itu semakin kita merusak bumi. Kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Jangan jadi manusia yang serakah. Nah, sekarang kita bakal bahas nih apa aja sih Bu Guru apa aja sih teman-teman permasalahan sumber daya alam di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada apa? Kerusakan lingkungan, terus ekspoliasi yang berlebihan, terus ada kerusakan lingkungan, pencemaran, dan apalagi ditekankan pentingnya penegakan hukum, edukasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jadi teman-teman, inti dari permasalahan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia itu adalah apa? Terjadi penebangan berlebihan, sering merusak lingkungan, terus ya enggak? Dan sering terjadi bentrok antara masyarakat sekitar lokal sama pemerintah pada saat menggunakan sumber daya alam tersebut. Paham sampai sini? Contoh Kalimantan itu tadinya kan ini ya banyak memproduksi Minyak dunia. iya benar, tapi karena bentrok nih, yang masyarakat yang nggak mau dikeruk, yang pemerintahnya mau digunakan sebagai penghasilan negara, itu suka apa? Berantem. Makanya kenapa harus meningkatkan lagi apa pentingnya penegakan hukum dan edukasi masyarakat terkait kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Tapi Seperti pemerintah suka merusak. iya betul, makanya nggak boleh serakah ya. Iya karena apa? Karena mereka itu terlalu apa? Terlalu banyak atau over. Jadi dia nggak memilah-milah gitu loh. Tidak apa? Tidak menimbang-nimbang berapa hasil yang mereka ambil dan bagaimana ininya kembali. Harusnya ada pelestarian kembali nah ya. Itu baru benar. Dan yang terjadi di Indonesia itu adalah apa? Mereka banyak sekali menebang tapi tidak apa? Tidak bertanggung jawab untuk melestarikannya kembali. Nah, di sini kita akan bahas tantangannya. Tantangannya itu apa aja sih, teman-teman? Terkait pengelolaan berkelanjutannya. Yang pertama, eksploitasi berlebihan, yang dimana sumber daya alam itu digunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Contohnya apa? Contohnya penebangan liar, overfishing, terus pertambangan ilegal. Siapa yang tahu apa itu overfishing? Kebanyakan menangkap ikan, yes benar. Jadi orang-orang itu kan iya betul. Harusnya kalau petani itu kan ngambil secukupnya, ya nggak? Untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi dompet kita juga boleh. Tapi yang salah adalah biasanya pengerukan overfishing yang dilakukan pakai bom. Pakai apa lagi? Pakai jangkar yang sangat besar sampai merusak apa ekosistem yang ada di laut. Itu yang nggak boleh. Terus penebangan liar, siapa yang pernah lihat di sini hutan tiba-tiba gundul? Banyak. Nah, hutan yang tiba-tiba gundul secara jangkauan besar tapi nggak ada siapa yang tahu arti pelestarian ulang, reboisasi. Nah, tanpa adanya reboisasi itu akan sangat merusak lingkungan kita, lingkungan alam kita, dan akhirnya berdampak dengan berkurangnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kebakaran juga ya, Bu? Betul, pintar. Nah, di sini ada pertambangan ilegal. Siapa yang pernah lihat mafia pertambangan ilegal? Belum. Banyak, Bu. Banyak sekali ya, nah, banyak sekali pertambangan ilegal yang memproduksi hasil bumi kita tapi enggak secara ilegal. Jadi hanya untuk asumsi sendiri tanpa
ada legalitas dari negara hukum, dan itu tidak boleh, apalagi dilakukan dalam jangkauan yang besar seperti itu. Selanjutnya ada apa? Ada konflik kepentingan. Tadi yang udah kita bahas, antara pemerintah dan penduduk lokal itu ribut seperti itu. Dan perusahaan nih, contohnya apa? Contohnya bisa perusahaan besar ingin untung yang besar. Nah, pemerintah juga ingin pemasukan yang besar, tapi masyarakat lokalnya itu maunya menjaga kelestarian yang ada di sekitar mereka, karena biar lingkungan mereka itu tetap asri, aman, dan tidak panas seperti itu. Tapi emang seharusnya itu pemerintah lebih aware gak sih kayak soal, walaupun ya Indonesia itu banyak pohon-pohon gitu kan, kita bisa memasok banyak, tapi kita tuh kan butuh hidup jangka panjang ya, harusnya pemerintah tuh mikirin gimana sumber daya alam ini tuh bisa cukup sampai nanti ya nggak sih? Betul, harusnya itu. Makanya kenapa harus diadakan penegakan hukum tentang kapasitas penggunaan sumber daya alam seperti itu. Pinter. Nah, karena bisa mengakibatkan apa? Munculnya perselisihan atau ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, tantangan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Siapa yang di sini teman-teman yang pernah ngelihat banyak sekali limbah-limbah pabrik yang dibuang ke sungai? Sampai akhirnya banyak banget ikan-ikan yang mati, sungai-sungai itu jadi kotor dan nggak bisa digunakan secara maksimal oleh sekitar seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu tantangan kita dalam pengelolaan sumber daya alam lebih lanjut, di mana banyak penebangan hutan secara besar-besaran, pencemaran air dengan limbah industri, terus hilangnya habitat hewan. Siapa yang pernah lihat gajah masuk ke pemukiman atau harimau atau monyet masuk ke pemukiman? Pernah lihat secara langsung. Iya, tapi pernah dengar ya di sosial media ya. Itu adalah salah satu, iya, gajah yang meninggal kemarin. Iya, nah itu adalah salah satu dampak teman-teman, dampak dari penebangan hutan secara besar-besaran. Jadi kita merusak habitat mereka. Yang tadinya mereka hidup aman, tentram, damai dalam hutan, tapi kita rusak seperti itu. Nah, semua ini membuat lingkungan itu menjadi tidak sehat dan membahayakan kehidupan kita manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi kita yang merusak, jadi kita juga akan yang menerima apa? Balasannya teman-teman kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan kita. Selanjutnya ada tantangan pengelolaan berkelanjutan. Selanjutnya ada 6 ya teman-teman. Yang pertama tadi minimnya teknologi dan inovasi. Yang kelima kurangnya penegakan hukum, dan yang keenam ketidakadilan akses. Siapa yang bisa menjelaskan tentang minimnya teknologi dan inovasi dalam pengelolaan SDA di Indonesia? Siapa yang bisa? Nih Bu, misalnya kan di Freeport, Iya. itu kan tambang. Nah, tambang itu kan dia kayak butuh alat-alat berat dan sebagainya ya. Nah, Indonesia itu kita nggak punya alat itu. Sekalipun punya, kita tuh nggak bisa mengolah, kita nggak bisa merubah batu tambang itu kayak jadi emas atau jadi minyak yang lebih bagus kayak gitu. Jadi akhirnya perusahaan asing masuk dan ngambil itu Ambil peran kita. Iya, betul. Sebagai investor utama seperti itu. Jadi negara dapetnya dikit doang. Iya betul. Jadi benar yang kata Zawa bilang. Jadi minimnya teknologi dan inovasi juga bisa mempengaruhi tantangan. Semakin tinggi lagi tantangan yang harus kita hadapi. Dimana kalau kita nggak menggunakan teknologi dan inovasi, kita pun jadi sulit loh menakar-nakar. Apakah kita tuh butuh 10 tahun ke depan cukup nggak sih? 20 tahun ke depan tuh cukup nggak sih? Nah, itu pakai teknologi harusnya. Untuk apa? Untuk memperhatikan efisiensi dan kelestarian lingkungan tersebut. Yang kelima itu ada kurangnya penegakan hukum, seperti yang sudah teman-teman tahu, bahwa apa? Indonesia tuh terlalu banyak, ya kan? Terlalu banyak mengeksplor dan akhirnya membuat lingkungan kita tuh jadi semakin gak sehat seperti itu. Dan ketidakadilan akses, di mana masyarakat lokal itu gak dapat manfaatnya bahkan, padahal mereka di dekat, ya kan? Nah, yang dapat itu malah apa? Malah bagian-bagian besar yang harusnya bisa apa ya? Bisa mengontrol pemanfaatan sumber daya alam itu secara apa? Secara secukupnya, jangan terlalu berlebihan sampai menyebabkan apa? Eksploitasi. Nah, jadi apa aja nih upaya pengelolaan berkelanjutannya? Upayanya kita ada 6 juga. Yang pertama, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
Yang kedua itu peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengawasan. Jadi kita harus ngasih andil kepada masyarakat untuk memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar mereka, terutama di daerah-daerah mereka. Yang ketiga itu reklamasi dan rehabilitasi wilayah bekas tambang atau hutan yang rusak. Jadi tempat-tempat bertambang yang udah gundul, yang udah terlanjur rusak, itu tuh harusnya apa? Harusnya diobatin lagi, harusnya direhabilitasi lagi, ditanam lagi. Setidaknya ditutup dalam waktu yang cukup lama. Untuk apa? Untuk pengobatannya, untuk membiarkan mereka apa? Beregenerasi kembali seperti itu. Banyak ya caranya teman-teman. Nah, yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA, di mana harusnya beberapa hal ya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDA ini harusnya transparansi. Misalnya berapa hektar wilayah yang akan ditebang, nanti berapa ratus ton ikan yang diambil dan sebagainya. Itu harusnya apa? Harusnya ada transparansi terhadap warga-warga lokal di sekitarnya seperti itu. Yang kelima ada apa? Menegakkan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran lingkungan. Jadi jangan jangan selalu biasanya di Indonesia itu teman-teman hukumnya ada, tapi pada saat implementasi itu nggak dihukum, dan kebanyakan orang itu suap atau disogok pakai uang, akhirnya tidak berlaku. Makanya harus adanya penekanan kembali atas penegakan hukum terkait penggunaan SDA ini. Yang keenam ada diversifikasi energi ke arah energi terbarukan. Jadi ambil energi-energi yang bisa diperbarukan. Contohnya kayak apa? Kayak pakai udara, pakai sinar matahari, kan bisa kan ya? Kita pakai listrik, kita pakai sinar matahari. Jadi yang lebih ramah lingkungan lagi. Dan memang sumbernya itu tidak akan habis, teman-teman, seperti itu. Jadi banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan berkelanjutan seperti itu. Ada referensi yang kayak saya ambil di sini, bisa dilihat ada 5. Boleh teman-teman cari, nanti boleh baca-baca lagi. Oke, sekarang ada yang ingin bertanya? Tanya jawab, sesi tanya jawab. Cukup. Oke, sekarang sudah kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Ucapkan syukur jazakumullah khairan karena telah hadir pada kelas hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan tadi bisa membangkitkan jiwa kreatif kita sebagai mahasiswa untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita, dan bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih up to date terkait kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi jangan jadi anak muda yang cuman hidup tapi nggak punya jiwa, oke? Hidup tapi jiwanya nggak hidup, seperti itu. Jadi harapan saya semoga di kedepannya kita bisa menjadi salah satu mahasiswa yang berperan dalam kepeduliannya terhadap SDA di Indonesia, seperti itu. Oke, Anda cukupkan presentasi kali ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.